Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, di video kali ini udah ada bajing kelapa aneh dan di dalam kandang. Nah, kandangnya ini yang kemarin aneh bikin dan udah aneh post sebelumnya di video, udah aneh upload. Nah, dan kandang ini rencananya mau aneh modifikasi. Nah, ini udah aneh kasih roda juga, jadi bisa ditarik ke sana dan tarik ke sini. Dan buat kalian kalau pengen bikin modifikasi seperti ini, kalau bisa sih rangkanya menggunakan baja ringan yang tebal di bagian alasnya supaya bisa menopang tanahnya. Dan untuk platnya juga udah aneh bengkokin bro, karena kalau kita bengkokin di dalam itu agak sulit. Jadi aneh bengkokin di luar, aneh bentuk di luar sedemikian rupa hingga jadi sebuah kotak dan tinggal kita masukin aja ke dalamnya. Nah, untuk masukin ke dalamnya memang agak sulit karena posisinya itu emang udah presisi banget ataupun udah susah buat dipindah-pindah untuk bagian-bagian kayunya, tapi kita coba secara perlahan-lahan karena sebelumnya juga udah kita ukur, jadi posisinya ini udah pas. Nah, kalaupun ada mentok-mentok sedikit ya itu bisa kita akalin. Nah, kita paksakan sedikit, tapi tetap aja dia tetap akan mengepas nanti karena sebelumnya udah kita ukur sedemikian rupa. Nah, ini untuk platnya aneh menggunakan plat yang yang aluminium lah. Itu yang biasa digunakan oleh tukang-tukang bakso atau tukang-tukang mie ayam itu buat bagian gerobaknya, tahu kan? Gerobak luarnya itu kan biasanya kan dia kinclong tuh, dikasih plat tuh supaya nggak karatan kena air hujan. Nah, sama aneh menggunakan plat yang seperti itu. Jadi platnya ini memang agak sedikit lebih mahal, harganya juga aneh mungkin lupa, kalian bisa cek aja di toko material. Nah, nanti supaya kalian juga dapat harganya yang lebih lebih pastinya seperti itu. Nah, ini udah aneh taruh ya posisinya seperti ini, walaupun ada sedikit tekukan-tekukan, tapi nanti semua itu kan akan ditimpah dengan tanah ya bro, jadi nggak begitu kelihatan. Yang penting dia nih bisa menampung tanah aja supaya tanahnya itu nggak berceceran kemana-mana. Dan sementara bajing kelapa aneh taruh di kandang yang lain, di kandang sebelahnya, supaya dia tuh nggak mengganggu saat aneh bekerja memodifikasi kandangnya dia. Nah, ini tampilannya udah. Nah, sekarang waktunya kita buat nyusun itu, seperti buat pijakan-pijakannya atau kayu-kayu kita desain sedemikian rupa supaya tuh lebih menyerupai seperti di alamnya bro. Posisi kayu-kayunya itu jangan sampai kita buat bertentangan. Jadi posisi kayunya kita buat seolah-olah tuh sedemikian alami gitu, ngikutin alurnya dia. Kita pengennya kayak gimana yang pasnya supaya lebih bagus. Nah, ini aneh coba lagi posisinya supaya supaya lebih cocok lagi, tapi sepertinya sih cocoknya seperti ini bro. Nah, ini seolah-olah jadi kayak akar-akaran, jadi kayunya itu kayu kayak bekas akar-akaran. Nah, seperti ini, jadi supaya lebih alami, supaya pijakan dia juga lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi tangkringannya seperti itu bro. Nah, oke bro, mungkin kita langsung aja masuk ke tahap proses pengisian tanah. Nah, ini aneh udah sediakan juga tanah. Nah, dan tinggal kita masukin aja ke dalamnya. Nah, ini kan posisinya udah aneh bentuk, jadi tinggal kita langsung masukin aja bro. Jadi kita nggak usah terlalu ribet-ribet bro, kayak insinyur itu harus ini harus itu. Ya, kita langsung barbar aja kita taruhin tanah. Jadi nanti kalian bisa lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini untuk rumput-rumputnya ini kita pisahin dulu. Jadi kondisi bagian bawah itu kalau bisa tuh tanahnya aja nggak usah ada rumput, karena bagian bawahnya ini kan emang dia lebih lebih kepada baca kumpulan-kumpulan tanah tuh supaya bisa ini menguapkan dari kotoran-kotoran bajing kelapa. Jadi bajing kelapa kalian itu supaya supaya bisa mudah digemburkan atau dinetralkan oleh tanah-tanah tersebut. Nah, kenapa harus bagian bawahnya itu harus tanah full? Supaya cacing-cacingnya ini bisa hidup dengan
tenang dan damai bro. Jadi nanti kita juga akan kasih cacing di sini. Nah tadi Ane juga udah ngambil beberapa cacing di dalam tanahnya dan Ane biarkan begitu saja. Ada sekitar 6-7 ekor yang besar-besar, tapi kalau yang kecilnya juga Ane nggak tahu ada berapa. Yang jelas di dalam tanah ini nih udah ada cacingnya seperti itu. Nah tujuan si cacing ini untuk kesuburan tanah. Nah karena apa, nanti kalau ada kotoran-kotoran dari bajing kelapa saat dia BAB ataupun saat dia kencing, nah dia tuh bisa dinetralkan oleh tanah ini, karena di dalamnya juga ada cacing-cacing yang akan menetralkan kotoran-kotoran tersebut menjadi makanannya dia. Nanti cacing-cacing itu bisa makanin kotorannya si tupai tersebut. Nah dan kita juga harus sediakan tanahnya juga yang lumayan banyak seperti ini Ane juga udah ngambil hampir lebih dari 5 ember. Nah tapi Ane taruh terus supaya makin banyak tanahnya itu semakin bagus. Jadi kita bikin sebuah ekosistem nanti kedepannya di kandang ini. Nah ini kandangnya Ane ratain dulu tanahnya supaya kita bisa ngebentuk pijakan-pijakannya, supaya pijakannya itu gak bergeser. Kita patenin posisinya. Nah tanahnya ini juga selain berfungsi buat menetralkan kotoran-kotorannya itu, dia juga bisa menghilangkan bau dari kotoran tersebut bro. Jadi tanah ini nih bisa menghilangkan bau kotoran-kotoran. Jadi kalau dia udah menguap, mungkin udah dimakan oleh cacing-cacing, kotorannya itu dia juga bisa menetralkan bau. Nah apalagi kalau nanti kita tanemin itu pohon-pohonan yang mungkin berbau wangi kayak daun pandan, atau itu daun kemangi, atau itu bunga-bunga yang wangi-wangi kayak pohon bunga melati, itu jadi dia bisa menghilangkan bau. Nah emang tujuan Ane sih Ane kasih tanah begini kan, di satu sisi tuh Ane males ngebersihin kotorannya ya bro. Jadi supaya dia tuh kotorannya itu nggak kita bersihin, bagaimana caranya? Nah berarti harus kita kasih tanah supaya dia netral. Jadi kotorannya itu bisa netral oleh tanahnya, dan nanti tanahnya ini juga kita kasih tanaman. Jadi kotoran si bajing kelapa itu bisa jadi pupuk buat tanaman-tanamannya. Nah tanaman-tanaman ini kan ntar menghasilkan bau-bau yang wangi kayak daun pandan, kayak pohon bunga melati, dan mungkin bisa ditaruh pohon jeruk. Nah itu kan bau-baunya wangi-wangi bro. Jadi dia bisa menetralkan bau juga, bau yang di kandang, terus bisa menetralkan bau dari kotoran-kotorannya itu, dan kotoran-kotorannya itu nanti bisa jadi pupuk buat si tanahnya ini biar makin subur tanaman-tanamannya. Nah ini Ane ratain terus bro. Ya kalian bisa lihat aja tutorialnya, ini udah Ane cepetin bro ya. Kemungkinan akan Ane bikin 2 sesi ya bro, karena kalau Ane bikin satu video langsung akan memakan banyak waktu ya. Jadi kalian bisa lihat video nanti kelanjutannya setelah Ane bikin tanaman-tanamannya. Nah ini udah Ane kasih rumput bro. Oke, mungkin baru tahap ini aja. Nanti untuk kelanjutannya kalian bisa simak di part 2 nya bro, pembuatan kandang aviari ini. Itu aja dulu bro, sekian dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.